Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan 10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian kedua dari tema pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya. Dengan memberikan gambaran tentang dirinya bahwa dia adalah pintu, kini Yesus membuat suatu pembeda antara orang-orang yang masuk melalui pintu dan orang-orang yang berusaha masuk dengan paksa, yaitu dengan cara melompati pagar atau membobol tembok. Yang masuk melalui pintu itu adalah gembala-gembala. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang berarti seperti gembala yang masuk ke dalam persekutuan dengan motivasi yang satu, yaitu untuk melayani. Mereka masuk bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan apa yang ada dalam dirinya. Mereka tidak bertanya apa yang bisa aku peroleh sebagai sebuah keuntungan dengan pelayanan ini. Mereka tidak bertanya apakah aku akan mendapat upah yang layak, atau apakah aku akan diterima dengan ramah, dengan baik, atau apakah orang akan mau menghargai pekerjaanku. Bahkan apakah kemudian aku akan dihargai. Dalam hal ini Yesus kemudian membandingkan antara gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala yang baik, kita dapat memandang kepada Yesus sebagai teladan. Ia melayani dengan tulus hati, hanya berdasarkan kasih. Ia tidak mengharap sesuatu apapun dari manusia yang dilayaninya, kecuali agar mereka mau percaya kepadanya. Tuhan melayani dengan sempurna, dengan total, tidak setengah-setengah, melainkan paripurna. Bahkan kemudian Tuhan Yesus sampai pada derajat atau tataran tertinggi sebuah pelayanan, yaitu ketika kemudian Tuhan mengorbankan hidupnya mati pada kayu salib. Ini sungguh berbeda dengan gembala-gembala upahan yang tampak seperti bekerja bagi domba-domba itu, tapi sebenarnya mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Memang mereka bekerja dan juga kelihatan jasa-jasanya, tetapi di balik itu kelihatan pula motivasi yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka selalu menuntut upah. Dengan berbagai cara mereka akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan itu bisa ditempuh dengan cara-cara yang curang. Pekerjaan yang mereka lakukan jauh dari niat mengasihi, melainkan memeras, menggerogoti, dan memiskinkan. Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam pernyataan Yesus tentang dirinya yang adalah pintu, di satu sisi Yesus juga bertanya kepada engkau dan saya, seperti apa model penggembalaan kita. Di sini Tuhan memposisikan setiap orang sebagai gembala.
sesuai dengan kapasitas atau posisi mereka masing-masing. Mereka memiliki tugas penggembalaan, yaitu untuk melayani dan mengasihi sesama, untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan dalam rumah Allah, dan bukan hanya untuk dilayani saja. Sekali lagi Tuhan bertanya, seperti apa model penggembalaanmu, model penggembalaan kita yang sudah kita lakukan selama ini? Jika kita datang ke gereja hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa mau ikut serta bekerja bersama-sama, maka sebenarnya kita telah menjadi gembala yang palsu, yang itu lebih mirip dengan parasit atau benalu. Ini seperti orang upahan yang kelihatan seperti bekerja bagi domba-domba, tapi sebenarnya mereka hanyalah bekerja untuk dirinya sendiri. Orang model begini selalu menuntut suasana kebaktian yang nyaman, yang indah, yang menyenangkan, tetapi tidak pernah mau terlibat di dalamnya. Tidak pernah peduli tentang kebersihan gereja, tidak mau pusing memikirkan persiapan elemen-elemen ibadah, apakah itu persiapan ruangan kebaktian, hiasan pada mezbah, pengaturan tempat duduk, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan itu, tetapi mereka akan menjadi orang pertama yang bersuara keras mengkritik kekurangan-kekurangan yang ada. Orang-orang upahan, gembala-gembala palsu, mereka ingin musik dan paduan suara yang indah, yang menyentuh hati, yang mendukung suasana kebaktian. Tetapi mereka tidak mau ikut mendukung latihan-latihan, tidak mau memikirkan sarana-sarana yang dibutuhkan, atau tidak mau bahkan sekedar support secara rohani, misalnya dengan berdoa untuk setiap pekerja yang melakukannya. Keinginan-keinginan seperti disebutkan di atas sebenarnya itu bagus, baik, tetapi menuntut pelayanan terbaik saja tidak cukup. Karena panggilan Kristen bukan hanya untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani. Kita datang ke gereja juga bukan hanya untuk dilayani, tetapi juga ada tugas pelayanan yang melekat dalam diri kita masing-masing. Contoh lain lagi, kita ingin dalam setiap kebaktian, khotbah-khotbah selalu disampaikan dengan baik. Bukan hanya menyampaikan pengajaran, tetapi juga menghibur, bisa membuat kita tersenyum atau bahkan mungkin tertawa. Keinginan ini bagus, tetapi seharusnya juga dibarengi dengan pekerjaan kita yang mendukung hamba Tuhan yang bekerja hendak berkhotbah. Itu bisa dilakukan dengan mendoakan mereka, atau dengan rela mau menempatkan diri kita di bawah pelayanan Tuhan tanpa memandang pribadi orang yang sedang bertugas, yang akan bertugas melayani kita. Ini sebuah contoh yang sederhana, yang mestinya itu juga menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih akan mempelajari tema ini pada edisi berikutnya. Semoga kita dipenuhi hikmat untuk dapat menjalankan tugas kita, bukan hanya untuk dilayani, tetapi khususnya juga untuk melayani. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.